Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Avianti, NIM 2419075, PIAUD B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik, pendekatan STEAM, dan lost part. Berikut penjelasan dari saya. Pendekatan saintifik berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode saintifik. Sejalan dengan itu, peran guru sebagai pendidik adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seorang guru PAUD harus memiliki kompetensi, salah satunya kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam pengembangan pembelajaran, baik dalam merancang pelaksanaan pembelajaran maupun pada penyelenggaraan kegiatan pembelajaran anak usia dini. Nah, langkah pembelajaran pendekatan saintifik, beberapa ranah pencapaian hasil belajar yang tertuang dalam kegiatan pembelajaran. Di titik proses pembelajaran menyentuh 3 ranah: ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Hasil pembelajaran melahirkan siswa yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pembelajaran dengan metode saintifik ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Salah satunya berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan proses siswa, keterampilan sains, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya dalam berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, tujuan dari pembelajaran saintifik ini yaitu pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah salah satunya untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dan yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip dari pembelajaran saintifik ini, beberapa prinsipnya yaitu sebagai pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, dan pembelajaran juga meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar oleh guru. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Adanya juga proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi dalam struktur kognitifnya. Dan yang kedua, ada pendekatan STEAM, yaitu sebuah penemuan yang dipandang sebagai sebuah pendekatan yang mampu mendorong anak mengembangkan rasa ingin tahu, pertanyaannya, sehingga anak-anak bisa membangun pengetahuan di sekitar dunianya dengan mengeksplorasi, mengamati, dan menyelidiki bagaimana sesuatu itu bekerja. Oleh karena itu, guru atau pengasuh pendampingnya hendak bersama mengimplementasikan STEAM, antara lain, yang pertama, gunakan konsep matematika dalam bicara dengan anak. Lihat dunia sekitar untuk mengkomunikasikan apa yang dilihat dan dirasa, karena mengamati adalah penting dalam sains. Dan minta anak untuk menggambar ke dunia yang mereka amati. Gunakan pertanyaan terbuka. Ikuti eksplorasi anak sehingga anak membuat hipotesis tentang dunia sekitarnya. Belajar bersama anak. Gunakan buku untuk membangun kosakata pada anak. Dan juga gunakan lagu atau nyanyian dengan pola pengulangan kata. Adapun pengembangan STEAM, proses pembelajarannya meliputi eksplorasi
eksplorasi, memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi alat dan bahan mainan dengan berbagai indera, sehingga mendorong anak rasa ingin tahu dan mendorong anak untuk bertanya. Untuk mendukung eksplorasi yang akan dilakukan anak, guru sebagai fasilitator merupakan invitasi. Invitasi merupakan penataan benda-benda yang dipilih dan ditata atau dipajang di kelas yang mengundang anak untuk menggunakannya dalam pembelajaran. Dalam mengembangkan kemampuan inquiry, anak dapat didukung dengan provokasi oleh guru, mempertinggi kemampuan berpikir anak yang dikembangkan melalui pertanyaan terbuka. Seperti, dapatkah kamu membangun pohon alfabet? Nah, seperti itu. Aktivitas STEAM di kelas sendiri ada sains, pembelajaran sains di sekolah difokuskan pada pembelajaran mengenai diri sendiri atau alam sekitar dan gejala alam. Nah, manfaatnya dari pembelajaran sains, kita belajar mengeksplorasi, kita juga mengembangkan rasa ingin tahu, belajar memahami pengetahuan tentang berbagai benda, baik ciri, struktur, maupun fungsinya. Teknologi dalam pembelajaran anak usia dini mengacu pada penggunaan peralatan dan mengembangkan motorik kasar, motorik halus. Contohnya nih, pembelajaran teknologi untuk anak usia dini antara lain bermain perang gawai jadul gitu, terus bermain game edukatif dengan menggunakan gawai, bermain teknologi non elektronik seperti gunting gelas, main menggunakan balok set atau Lego. Dan yang ketiga ada engineering, yaitu pengetahuan untuk mengeksploitasikan, mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemampuan engineering anak usia dini ini meliputi kemampuan merangkai atau membangun bentuk tertentu menggunakan berbagai media. Yang keempat ada art, kemampuan seni pada anak meliputi mengenal, menunjukkan berbagai karya aktivitas seni seperti menggambar, kita melukis dengan kuas, melukis dengan jari. Yang kelima ada matematika, permainan matematika dapat dimainkan anak antara lainnya bermain ukur, permainan bentuk, permainan mengenai pola dan sebagainya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang lost part. Lost part merupakan alat permainan edukatif di sekitar anak yang berupa bahan-bahan terbuka, dapat terpisah, disatukan kembali, digunakan sendiri, ataupun digabungkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dapat berupa alam seperti kayu, ranting, dan sebagainya, ataupun bahan daur ulang, plastik, kertas, dan sebagainya. Lost part ini memberikan kesempatan pada anak untuk bermain dengan temannya, bisa kita menyelidiki, bisa kita menemukan, bisa mengeksplorasi dan berkreasi dengan berbagai bahan yang ada. Nah, lost part membantu anak untuk mengambil resiko, mengeksplorasi dan menyelidiki sambil terlibat aktif nih anak-anak. Sensoriknya iya, kolaboratifnya iya, dan berbagai drama. Proses penggunaan lost part ini mendorong anak untuk melakukan pengamatan dan penelitian akan benda-benda yang akan digunakan. Nah, lost part mendukung perkembangan pola pikir anak yang berbeda-beda dan unik. Hal ini dikarenakan lost part tidak memiliki aturan terikat. Yang digunakan itu tidak ada. Kemungkinan yang dimiliki itu tidak terbatas, luas sekali, dan dapat terus dieksplorasi anak. Bahan-bahan terbuka yang dapat ditemukan di mana saja mereka berada dapat memberikan stimulus bagi perkembangan anak untuk menggali potensinya untuk berpikir. Anak dapat dengan bebas menentukan apa yang benda ini akan menjadi apa, benda ini akan menjadi apa, dan bebas untuk memilih apa yang ingin ia mainkan. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Apabila terlalu cepat, hidupnya bisa diulang kembali. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.